Selamat malam pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini saya Gisela Tahapari hadir di ruang keluarga Anda dalam acara Minute Your Mind. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas sebuah tema mengenai stop melakukan kejahatan atas nama agama. Tentunya telah hadir di studio Dhamma TV pada malam hari ini Yang Mulia Bante Tejapuno. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Bagaimana Bante perjalanan dari Jombang tadi Bante? Perjalanannya lancar. Lancar ya Bante ya? Ya semuanya bisa dijalankan aktivitasnya, rutinitasnya juga dengan baik. Harapannya juga begitu semuanya kru Dhamma TV dan juga pemirsa Dhamma TV dimanapun berada semuanya bisa menjalankan aktivitas, rutinitas, kewajiban, tanggung jawabnya masing-masing supaya semuanya bisa hidup tenang, tentram, damai, bahagia. Ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya pada malam hari ini. Tentunya dengan tema pada malam hari ini, stop melakukan kejahatan atas nama agama. Kita tahu Bante ya bahwa belakangan ini banyak sekali kekerasan yang terjadi yang mengatasnamakan pemahaman atau agama. Nah ini menurut Bante seperti apa Bante? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita semuanya kalau melihat dari tujuan kehidupan, ini kan kita semuanya ingin hidup damai, hidup bahagia. Kita tinggal di dunia yang sama dengan orang lain. Yang kalau bisa dikatakan keanekaragamannya luar biasa banyaknya kalau kita sudah ngomong masalah dunia. Tapi kalau kita mau berbicara itu ada istilahnya dunia besar, ada dunia kecil. Ada dunia makro, ada dunia mikro, begitu kan. Nah, sebenarnya kalau untuk masalah bagaimana menciptakan kondisi damai bahagia dunia kita yang kita tempati bersama, ini tidak terlepas dari kita membicarakan tentang menciptakan kondisi dunia mikronya tadi. Nah, yang paling mikro ya adalah kondisi diri kita masing-masing, begitu. Kalau bisa kita katakan itu jasmani kita ini adalah dunianya, dan kemudian batin kita itu adalah makhluk-makhluk di dalamnya. Nah, ini yang menjadikan manusia ini nanti berkualitas dan tidaknya ini bukan dari dunianya, bukan dari fisiknya, diolah itu dari kondisi batinnya, begitu. Nah makanya kalau kita melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia ini, entah itu belahan daerah mana, tapi permasalahannya yang muncul itu adalah permasalahan yang munculnya dari diri masing-masing orang. Apalagi kalau orang itu memiliki kedudukan, ya, memiliki pengaruh begitu. Jadi kalau kita melihat dari kehidupan, tatanan kehidupan dari mulai masyarakat bawah, kalau kita katakan masyarakat bawah itu ya masyarakat yang kerjanya mungkin ya di bagian bawah, bagian kesar-kesar, seperti hanya petani, pedagang, begitu. Nah, ada yang lebih tinggi lagi, misalnya sebagai seorang pengusaha lebih tinggi lagi ya, mungkin sebagai pejabat atau aparat seperti itu. Semakin orang memiliki kedudukan tinggi, perilakunya, tutur katanya itu ditiru oleh banyak orang, kata-katanya juga didengarkan oleh banyak orang, karena melihat posisinya, posisi kedudukannya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong yang disampaikan itu masalah yang benar sekalipun, kalau yang ngomong orang biasa itu kan tidak begitu memiliki gema, tidak memiliki pengaruh yang besar gitu. Kecuali kalau yang disampaikan oleh orang yang memiliki kedudukan tinggi, misalnya setingkat dengan kepala negara atau sebuah raja atau presiden atau perdana menteri segala macamnya. Begitu dia menyampaikan sesuatu, itu pengaruhnya luar biasa. Ini tak peduli yang baik ataupun yang tidak baik, begitu. Yang pastinya begitu menyampaikan seseorang yang memiliki kedudukan atau posisi yang tinggi ini selalu didengarkan banyak orang, perilakunya ditiru oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Nah makanya dari itulah kita memang harus memulai untuk perbaikan yang ada di dunia ini diawali dari diri kita masing-masing. Kami kemarin itu sempat berpikir, kalau semua orang memiliki ajaran yang benar, dan kalau ajaran itu memang benar, pasti akan mengajarkan sesuatu yang benar, gitu kan? Dan kalau memang dipraktekkan, kebenaran yang dipraktekkan itu benar-benar akan bisa menciptakan kondisi
kedamaian, menciptakan kondisi kebahagiaan. Tapi kalau misalnya yang disampaikan itu adalah pembenaran, yang terjadi nanti kisruh, rame. Jadi di sini bisa kita lihat ada istilahnya kebenaran dan ada istilahnya pembenaran. Dan ini dampaknya juga berbeda-beda. Kalau yang kebenaran yang bersifat universal, begitu kita sampaikan sama orang lain, mungkin semuanya bisa menyetujui itu. Kayak misalnya dikatakan kebenaran yang sifatnya universal, orang lahir pasti mati. Tidak ada yang bisa membantah itu, pasti begitu kan. Orang lahir pasti tua, pasti sakit, pasti mengalami kematian. Yang pasti lahir itu pasti mati. Jadi kematian terjadi karena adanya kelahiran, seperti itu. Nah, ini kan kebenaran ini. Nah, kalau sudah mengetahui kebenaran bahwa kita akan berakhir dengan kematian, apa yang bisa kita lakukan di dalam proses kehidupan ini sebelum kita mengalami kematian tadi? Nah, di sini ada ajaran-ajaran agama yang kita bisa pelajari, yang kita bisa jadikan pedoman dalam hidup kita, supaya kita mengisi waktu kehidupan ini sebelum mengalami kematian tadi dengan banyak perbuatan-perbuatan yang memiliki nilai-nilai kebajikan, berguna, bermanfaat, yang bisa membuahkan kebahagiaan atau membawa manfaat bagi tercapainya kedamaian yang menjadi harapan kita semuanya. Nah, makanya dari itulah, begitu kita mempelajari ajaran agama tadi, yang pertama kali kita melihat siapa yang mengajarkan, itu kan. Setelah itu apa yang diajarkan. Jadi jangan sampai kita itu mempelajari sesuatu yang diajarkan oleh seorang penjahat. Nah, kalau mempelajari sesuatu yang diajarkan oleh seorang penjahat, ini bisa aja yang disampaikan itu adalah hal-hal yang jahat, hal-hal yang keliru, atau bisa diistilahkan benar menurut mereka. Jadi ini dikatakan sebagai pembenaran, karena benar menurut mereka di saat disampaikan kepada orang lain ternyata tidak benar. Tentu benar untuk orang lain ya, Bante ya. Belum tentu benar menurut orang lain. Begitu dipraktekkan, begitu dilaksanakan, kelompok ini akan mendapatkan manfaat, tapi kelompok lain akan tersiksa, menderita karena apa yang dia lakukan. Padahal kalau istilahnya kebenaran yang bersifat universal, begitu kita sampaikan, semua orang bisa menerima, semua orang bisa memahami, kemudian begitu dipraktekkan, dilaksanakan, semua orang bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, makanya dari itulah di sini sangat besar pengaruhnya keyakinan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kemarin kami sampaikan, jangan pernah kita itu mengatakan saya beragama A, B, C atau apa. Kalau perilaku kita tidak sesuai, tidak selaras sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan. Kenapa? Itu hanya akan menodai, itu hanya akan merusak nama agama yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau misalnya perilaku kita, tutur kata kita, kehidupan yang kita jalani benar, ini bisa membuat ajaran agama yang kita pelajari, yang kita yakini tadi bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Bisa menciptakan kedamaian, bisa menciptakan kebahagiaan. Kalau kita bertanya, orang belajar ajaran agama itu tujuannya untuk apa? Nah, tentu saja tujuannya itu adalah untuk menata batin kita. Bagaimana batinnya ini supaya sembuh dari berbagai macam penyakitnya, kemudian bisa outputnya pada saat berhubungan dengan lingkungan, dengan masyarakat, faktor hal yang bisa dia lakukan adalah bagaimana membuat perilakunya itu bisa turut andil bagian dalam menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan yang menjadi harapan bagi semua makhluk, bagi semua orang, seperti itu. Makanya kalau kita bilang, kadang-kadang orang melakukan kejahatan-kejahatan, dan kalau sudah mengatasnamakan agama, tambah semakin repot. Nah, akhirnya yang terjadi bagaimana? Terjadi akannya ada gesekan-gesekan yang menggunakan atas nama agama. Kalau di Indonesia ini saya rasa juga kondisinya tidak seperti halnya negara-negara yang lain. Kok Bante bisa mengatakan demikian? Ya, di Indonesia lebih multikultur. Keanekaragamannya luar biasa, lebih banyak daripada negara-negara yang lainnya. Kalau sampai selama ini Indonesia tetap damai, tetap bahagia, dan bahkan kita sampai bisa mengusir penjajah dari bumi Nusantara, karena kita semuanya bersatu, tidak pernah melihat perbedaan-perbedaan itu. Semuanya bersatu, perbedaannya semuanya ditaruh, kemudian tujuannya hanya satu, bagaimana merdeka supaya kita bisa bebas dari penjajahan itu. Nah,
setelah kondisinya yang terjadi itu kita sudah bebas dari penjajahan, harusnya kita masih tetap bersatu dengan kondisi keanekaragaman yang ada. Kita tetap bersatu untuk kemudian mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Tapi ternyata kenyataannya begitu kondisinya penjajah sudah hilang, malah kita mempermasalahkan kondisi perbedaan-perbedaan itu, suku, ras, agama atau bahasa dan lain sebagainya, warna kulit dan sebagainya. Ya, itu malah dijadikan masalah. Yang akhirnya bagaimana? 70 tahun yang harusnya Indonesia sudah kuat, kokoh dalam segi ekonomi, dari segi kesejahteraan, tapi ternyata sampai saat ini masih belum bisa tercapai itu. Sebenarnya Indonesia ini sangat unik sekali ya Bante, bahwa multikultural tadi Bante katakan. Sebenarnya sesuai dengan moto Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Namun kita harus break dulu pemirsa, setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya Bante. Tetap jangan kemana-mana, saksikan Manage Your Mind. Masih bersama Manage Your Mind, masih di Dharma TV tentunya dengan Yang Mulia Bante Tejapuno. Masih dengan tema kita malam hari ini adalah stop melakukan kejahatan atas nama agama. Tadi saya sempat mengatakan kepada Bante bahwa memang moto negara Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, kejahatan atas nama agama ini apakah saat ini masih relevan Bante dengan Bhinneka Tunggal Ika sekarang Bante? Sebenarnya kejahatan-kejahatan itu kalau masih mau tinggal di Indonesia, apalagi mengatasnamakan agama, mengatasnamakan perbedaan yang ada, harusnya itu ditinggalkan. Kalau tidak mau menjaga dari kebinekaan kita, ya kita silahkan aja pergi dari dunia Indonesia, begitu kan? Karena kalau di Indonesia ini sangat jelas sekali, ini adalah pewaler dari leluhur kita supaya keanekaragamannya ini tidak menjadi permasalahan dan kita tetap menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka harapan kita, apapun yang menjadi keinginan-keinginan kita berkenaan dengan kebutuhan atau kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau kelompok, ini harus mampu ditaruh untuk kita semuanya bisa menciptakan negara yang kondusif, kondisi negara yang damai. Karena kenapa? Kita semuanya bisa membangun negara ini kalau memang kondisinya kondusif. Tapi kalau tidak bisa kondusif seperti itu, wah mau kerja aja susah, sedikit-sedikit ada masalah, sedikit-sedikit ada masalah seperti itu. Makanya sekolah jadi tidak sekolah, kuliah tidak jadi kuliah, karena ya kondisinya tidak kondusif tadi. Diajak demo, yang penting dikasih bungkusan udah diem seperti itu kan, jadi repot seperti itu kan. Nah makanya dari itulah semuanya harus diawali, harus dipahami dari semboyan bangsa kita dan kemudian diterapkan ke dalam diri kita masing-masing. Kemarin itu kami berpikir begini, kalau memang benar-benar ajaran agama seperti yang tadi saya katakan bahwa mengajarkan kebenaran, pasti perilaku kehidupannya ini harus mencerminkan dari kebenaran yang diajarkan, yang diyakini tadi, yang akhirnya bisa berdampak kepada lingkungan, kepada masyarakat yang meskipun berbeda-beda ini tetap damai, seperti itu. Nah, kalau bisa kami umpamakan, rasa damai, rasa bahagia itu menjadi harapan kita semua. Ada yang dengan cara agama si A, dia yakin bahwa dengan mempraktekkan itu bisa menciptakan kedamaian, bisa menciptakan kebahagiaan. Ya sudah, praktekkan sesuai dengan agama A, ajarannya gimana. Nah, kemudian ada yang yakin bahwa dengan agama si B nanti bisa menciptakan kedamaian, bisa menciptakan kebahagiaan. Sudah, silakan praktekkan sesuai dengan keyakinan B atau keyakinan C atau yang lainnya. Semuanya berusaha berbondong-bondong sesuai dengan keyakinan, kemampuan, kebijaksanaannya untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan, yang semuanya itu pertama kali harus diterapkan ke dalam diri sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita belajar ajaran agama hanya berpikir untuk mencari nama, mencari pengikut, mencari kedudukan, mencari materi, itu sudah bergeser dari fungsi kita mempelajari ajaran agama. Tetapi kenyataannya banyak orang yang memiliki niatan-niatan tertentu yang tidak sepatutnya tadi menggunakan nama agama itu, gitu kan. Jadi stoplah untuk kita melakukan kejahatan-kejahatan. Kalau memang jahat ya jahat, itu tidak diajarkan di dalam ajaran agama, dan agama apapun tentunya tidak mengajarkan tentang itu, gitu kan. Kalau kita tetap mengatakan perbuatan jahat yang saya lakukan ini adalah
dikaruniai atau diberkahi atau diizinkan oleh Tuhan saya, misalnya begitu. Loh, memangnya Tuhan itu ngajarin kayak gitu? Agamanya mengajarkan kayak gitu? Dan tidak. Itu bisa aja persepsinya menjadi keliru. Karena bisa dikatakan kitab suci satu, kalau yang membaca itu 10 orang, pasti juga 10 pendapat. Betul. 10 pemikiran, 10 pemahaman. Kalau sampai yang membaca itu 100, pasti juga 100 pemikiran, pemahaman, pandangan seperti itu kan. Jadi banyak gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang keliru itu kitab sucinya tadi atau pikiran kita dalam memahami ajaran agama. Kalau bisa dikatakan itu agama itu kan yang mengajarkan orang-orang luar biasa. Ya, kalau bisa dikatakan itu sebagai nabi-nabi itu pemikirannya itu sudah profesor doktor. Nah, kalau kita ini kan yang masih kotor ini, pikirannya tiap hari hanya mencari kebutuhan kesenangan hidupnya sendiri, bagaimana memuaskan nafsunya, bagaimana memuaskan keinginannya, kemudian membaca ajarannya profesor doktor, saya rasa ya ngudep juga. Maksudnya tidak paham-paham begitu kan. Yang maksudnya yang ditunjukkan ini supaya kita melakukan sesuatu yang benar, tapi begitu membaca ternyata pemahaman kita beda. Begitu prakteknya akhirnya juga keliru, jauh dari apa yang diharapkan, karena memang batin yang kotor tadi. Nah, apalagi kalau mempelajari ajaran agama itu saya rasa memerlukan kondisi yang tenang. Kalau pikiran kita tenang kemudian kita baca, saya rasa ini bisa masuk gitu loh. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan itu kita benar-benar bisa pahami. Tapi kalau kondisinya kita itu kotor pikiran kita, begitu kita baca ini bukannya tambah pinter, tapi malah tambah kotor pikirannya. Nah, begitu kotornya pikiran ini, padahal ini kan salah pemahaman aja. Pahamnya yang salah terhadap apa yang dibaca. Ini mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari. Begitu perilakunya buruk, padahal tidak diajarkan di dalam ajaran itu. Begitu perilakunya buruk, katanya kita melakukan kejahatan itu, melakukan pengrusakan, melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan itu karena atas nama agama. Padahal tentu tidak diajarkan di dalam ajaran-ajaran agama apapun. Nah, makanya dari itulah perlu, saya rasa untuk kita benar-benar mempelajari ajaran, sering diulang supaya kita benar-benar paham maksudnya, maknanya itu seperti apa dan bagaimana. Kadang-kadang kami mengulang dari ajaran Buddha. Sekali membaca timbul pemahaman. Begitu diulang lagi 2 kali, 3 kali, pemahaman kita berbeda lagi. Kenapa kok bisa begitu? Karena di sini mulai bisa mencerna begitu loh. Jadi kalau misalnya kita ini hanya berpikir menghafal aja, yang penting hafal saja, tidak ngerti isinya gimana, apa yang harus kita laksanakan kayak apa, ya sama aja kita seperti hanya burung beo yang bisa ngomong tapi dia tidak ngerti isinya apa, maknanya bagaimana. Kita kan bukan burung beo, kita kan manusia yang memiliki akhlak yang bagus gitu kan. Maka cobalah disaring itu. Kalau memang benar, kita katakan benar, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, Bante. Apakah memang ada doktrin atau ayat yang memang harus saya pegang, Bante, untuk terhindar dari yang namanya kejahatan ini, Bante? Ya, kalau bisa dikatakan itu untuk supaya bisa menciptakan kondisi yang damai, kondisi yang bahagia yang menjadi harapan kita semuanya. Kita semuanya harus berpedoman kepada kebenaran yang kita yakini tadi, memang yang benar-benar kebenaran yang bisa sifatnya universal, yang siapapun mempraktekkan dia akan memperoleh manfaat dari apa yang dipraktekannya. Seperti hanya di dalam Dhammapada itu Buddha pernah mengatakan bahwa dalam kehidupan sekarang berbahagia, setelah meninggal dunia terlahir di alam surga, menikmati kebahagiaan di alam surga. Pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua alam itu. Nah, ini sangat jelas sekali bahwa siapapun yang setelah mempraktekkan ajaran-ajaran benar tadi, dia akan memperoleh kebajikan. Lah, kebajikan itulah yang membuat hidup sekarang bahagia, setelah meninggal dunia bisa terlahir di alam surga. Semua bentuk kebahagiaan apapun yang sifatnya materi, duniawi, ataupun bahkan surgawi, atau bahkan tingkatan-tingkatan kesempurnaan sekalipun, semuanya diperoleh karena buah kebaikan itu. Jadi kalau misalnya di doktrinnya itu keliru, karena yang doktrin juga memang bermasalah pikirannya, batinnya,
kalau bisa dikatakan butek pikirannya, sehingga mendoktrin kepada orang-orang yang tidak mengerti. Nah, tentu saja mereka akan menjadi orang-orang yang memang pandangan, pemikirannya, pahamnya menjadi keliru semua, seperti itu. Padahal kalau kita lihat, begitu dia memiliki pandangan keliru, misalnya penuh dengan kebencian. Orang yang penuh dengan kebencian, orang itu sendiri sesungguhnya yang terkalahkan, dan orang itu sendiri sesungguhnya yang menderita. Belum nanti dampak pada lingkungan, pada masyarakat. Dikatakan menderita pada saat orang dikuasai kebencian. Orang yang sampean pernah punya perasaan itu enggak? Benci gitu. Pernah enggak? Pernah kan? Pada saat sampean benci, lihat tensi ini sampean. Pasti naik. Panas badannya, tinggi darahnya, kemudian biasanya jantungnya itu juga enggak normal. Lebih cepat lagi. Itu masalah fisik kita, masian itu. Belum nanti dampak berikutnya terhadap kondisi batinnya. Batinnya pasti tidak tenang, batinnya tidak akan damai karena dikuasai oleh kebencian. Kalau sudah dikuasai oleh kebencian, yang dilihat, yang didengar apapun sudah dilihat dari segi negatifnya, dilihat dari segi buruknya, seperti itu. Sebaik apapun orang, kalau orang sudah benci, dia akan dilihat dari jeleknya. Padahal kita tahu bahwa sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya, sebaik-baiknya orang pasti juga ada jeleknya. Jadi kita semakin tidak realistis dalam menilai seseorang karena dikuasai oleh kebencian tadi, seperti itu. Jadi memang segala sesuatu ini berawal dari diri kita sendiri ya Bante. Mungkin pemirsa mulai saat ini harus pintar-pintarnya menata hati, menata pikiran ya Bante, agar segala sesuatu yang kita lakukan juga berujung-ujungnya ke kebaikan. Pemirsa, kita akan lanjutkan Manage Your Mind saat lagi, jangan kemana-mana. Masih bersama Manage Your Mind. Bagi pemirsa Dharma TV yang mungkin baru saja bergabung dengan kami, Manage Your Mind pada malam hari ini mengangkat sebuah tema, stop melakukan kejahatan atas nama agama. Masih bersama Yang Mulia Bante Tejapuno. Oke Bante, kita lanjutkan lagi di segmen ketiga ini Bante. Sebenarnya apakah perbedaan agama ini perlu diungkapkan lewat kekerasan Bante, ataukah ada cara lainnya agar bisa agar bisa rukun, bahagia untuk menyatukan perbedaan itu Bante? Ya, baik, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa kalau seseorang itu sudah dikuasai kebencian, dia akan selalu melihat segala sesuatu dari segi negatifnya. Kalau orang itu dikuasai oleh keserakahan, ketamakan, keinginan untuk menguasai, dia akan melihat dari segi baiknya. Apalagi kalau orang itu dikuasai oleh kebodohan, dia tidak akan bisa melihat segala sesuatu dengan sebagaimana apa adanya, sebagaimana benarnya, nyatanya, seperti itu. Nah, makanya begitu dia sudah terkalahkan oleh kebencian yang menguasai dirinya tadi, dirinya sendiri sudah tidak bagus, sudah pikirannya tidak baik, fisiknya juga tidak baik. Nah, kan kalau bisa diistilahkan, makan juga tidak enak, tidur juga tidak nyenyak, seperti itu kan, karena dikuasai oleh hal seperti itu. Nah, ini akan membawa dampak. Biasanya kalau orang sudah dikuasai oleh kebencian, tutur katanya sudah tidak bisa lagi terkendalikan. Yang keluar kata-kata yang kasar, yang buruk, yang tidak sepatutnya diucapkan. Kami kadang-kadang ya sekali waktu mengintip di media sosial. Kadang-kadang saya ngelihat, ini anak kayak orang tidak dididik sama orang tuanya. Ini anak kayak tidak pernah makan pendidikan sekolah, bangku gitu sekolah, kan. makan bangkunya Nah, ini anak kayak orang tidak beragama, begitu kan. Kata-katanya itu loh tidak tertata dengan bagus. Kalau orang beragama, kalau orang itu memiliki pendidikan atau benar-benar ditunjukkan yang benar, yang berguna, bermanfaat dari orang tuanya, pasti tutur katanya itu juga bagus. Ini kalau saya mengucapkan ini nanti melukai orang enggak, menyakiti orang enggak, begitu. Kalau saya berbuat begini begitu nanti bisa membuat orang lain, makhluk lain menderita atau tidak. Dia akan selalu mempertimbangkan itu. Kenapa? Orang lain, makhluk lain sama seperti hanya saya juga ingin hidupnya damai, hidupnya bahagia. Maka kalau saya sampai mengucapkan yang buruk, perilaku saya buruk membuat mereka bahagia, itu sepatutnya untuk tidak saya lakukan. Jadi biasanya karena orang sudah dikuasai oleh pikiran yang tidak baik tadi, buruk tadi, kebencian tadi, perilakunya sudah buruk, tutur katanya sudah buruk. Nah, ini kan sudah menjadi sebuah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang terkalahkan karena kebencian. Makanya dikatakan bahwa seseorang yang dikatakan penakluk yang sejati bukanlah ia yang mampu menaklukkan
menaklukkan orang lain bukanlah ia yang mampu mengalahkan orang lain. Tapi penakluk yang sejati adalah ia yang mampu mengalahkan diri sendiri, menaklukkan dirinya sendiri. Dan ajaran agama saya rasa berfungsi untuk menaklukkan diri sendiri itu. Bukan berpikir untuk mengalahkan orang lain, menaklukkan orang lain, untuk supaya mereka semuanya sepemikiran, sepemahaman, sekeyakinan, sewarna, segala macamnya dengan saya. Kalau sampai sudah berpikiran seperti itu, nanti yang tidak sewarna, tidak sepemikiran, yang tidak sepemahaman, dianggapnya musuhnya, dan ini harus dihilangkan begitu, karena sudah dianggap itu sudah tidak benar. Tapi tidak benarnya menurut dia begitu, bukan tidak benarnya menurut kebenaran yang ada, tidak, tapi tidak benarnya menurut dia. Padahal itu kan kalau misalnya kita tidak berperilaku yang kasar, bertutur kata yang kasar, tetap damai-damai saja. Begitu kita ngomongnya kasar, perilakunya kasar, apalagi ngajak-ngajak orang untuk melakukan itu, memprovokasi. Yang terjadi bagaimana? Kalau tadi kan yang dilakukan hanya satu orang. Begitu ngajak-ngajak kan menjadi satu kelompok. Menjadi kelompok yang lebih besar, menjadi kelompok besar. Nah, yang permasalahannya ini orang di dunia ini yang benar sama yang tidak benar ini lebih banyak yang tidak benar, gitu kan. Jadi kami kemarin sampaikan bahwa istilahnya sari-sari itu tidak pernah banyak. Yang banyak itu adalah sampah-sampahnya, begitu kan. Nah, kita ini semuanya berusaha berpikir yang terbaik, bertutur kata yang terbaik, berperilaku yang baik sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan di dalam ajaran agama itu. Sehingga kalau kita bisa menerapkan itu lebih baik daripada kita menegaskan kepada orang lain dengan kata-kata yang kasar, dengan perilaku-perilaku yang kasar, yang bahkan mengatasnamakan agama itu. Yang akhirnya mencoreng nama agama itu, menodai nama agama itu. Seperti itu. Nah, makanya dari itulah saya rasa kalau semua ajaran agama perkembangannya ini tidak menggunakan kekerasan, saya rasa hidup ini akan damai, begitu kan. Makanya kemarin itu saya kayak bermimpi juga, tapi tidak tahu apakah bisa diwujudkan semuanya atau tidak tahu. Kalau semua ajaran agama itu mengajarkan tentang kebaikan, kalau ajaran agama itu mengajarkan tentang cinta kasih, ya, cobalah itu diterapkan. Begitu semuanya memiliki kebaikan, memiliki cinta kasih, memiliki pengendalian diri, semuanya punya pengendalian diri. Untuk tidak berpikir yang buruk, untuk tidak bertutur kata yang buruk, untuk tidak berperilaku yang buruk, dunia ini pasti damai, negara ini pasti damai, lingkungan ini pasti damai. Kita akhirnya bisa bekerja, beraktivitas dengan nyaman, dengan aman, seperti itu. Ya, Bante, selalu ada alasan yang dikemukakan bahwa kekerasan agama ini muncul karena keinginan untuk membela agama. Nah, bagaimana Bante bila saya ini ingin membela agama saya? Harus seperti apa, Bante? Jadi kalau bisa dikatakan, katanya dunia ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Segala makhluk apapun yang ada di muka bumi ini, semuanya diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi masalah jodoh, masalah mati, masalah rezeki, semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Lah kalau kita sampai akhirnya melakukan tindakan-tindakan jahat, apakah itu memang direstui oleh Yang Maha Kuasa? Apakah kita malah menggunakan nama Yang Maha Kuasa untuk melegalkan kejahatan-kejahatan kita? Saya rasa tidak. Cobalah kita itu menjadi makhluk yang memang baik untuk melayani Tuhannya masing-masing. Melayani Tuhannya bagaimana? Ya, tiru yang diajarkan, yang dicontohkan, praktekkan apa yang diajarkan di dalam perilaku kehidupan sehari-hari tadi. Maka dengan cara seperti itu akan membuat Tuhannya tadi bisa diterima keberadaannya, agamanya tadi bisa diterima oleh semua masyarakat. Bukan karena ketakutan, oh saya ikut agama ini, kenapa? Ya daripada nanti diganggu lebih baik cari aman, misalnya kayak gitu. Bukan begitu, kita keyakinan ini sebagai pedoman dalam perilaku kehidupan kita. Kalau kita berkeyakinan karena sebuah ketakutan, akhirnya yang terjadi bagaimana? Bukan karena ketulusan, bukan karena keyakinan, tapi karena tekanan, karena paksaan. Yang terjadi bagaimana? Ya kita melakukan juga nggak nyaman toh, karena tekanan. Seperti hanya sampean misalnya tidak suka makan nasi goreng, tapi karena pergi dengan orang yang disayangi, Anda harus makan.
mungkin makan juga karena mungkin sungkan atau enggan atau gimana, tapi kan makannya jadi kelelet-kelelet gitu kan. Kenapa? Rasanya itu karena terpaksa gitu loh. Mau makan, mau menikmati itu karena terpaksa. Jadi segala sesuatu yang terpaksa itu tidak akan membuat hidup bahagia. Sudah membuat dirinya sendiri menderita, bagi orang lain yang menyiksa pun juga tentunya punya rasa kok nggak nyaman gitu kan. Seperti itu. Makanya dari itulah tidak perlu kita menggunakan kejahatan-kejahatan, kekerasan untuk melegalkan kejahatan itu atas nama agama. Karena tentu saja ajaran agama tidak mengajarkan, tidak menganjurkan tentang itu. Kalau kita melakukan itu untuk membela ajaran agama kita, itu bukan membela, tapi akan merusak, akan menodai dari nama ajaran agama atau Tuhan yang diyakininya tadi. Seperti itu. Oke. Di dalam Buddhis sendiri, Bante, bagaimana sih sebenarnya agama Buddhis ini memandang sebuah kekerasan, Bante? Ya, harus punya rasa untuk berdamai dalam diri sendiri, menciptakan kondisi yang damai di dalam diri sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, Buddha mengajarkan ajaran beliau kepada kita semuanya karena kita bisa mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan untuk tidak berbuat jahat. Karena kita mampu, karena kita bisa, maka beliau mengajarkan kepada kita. Beliau tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah bisa kita praktekkan. Tapi karena beliau melihat bahwa kita mampu, bisa untuk mempraktekkan supaya tidak berbuat jahat, maka beliau mengajarkan. Kenapa? Karena dengan seseorang berbuat jahat, dia akan menderita dalam hidup sekarang, menderita juga dalam kehidupan yang akan datang. Karena menyebabkan penderitaan itulah Buddha mengajarkan supaya kita tidak berbuat jahat. Kemudian menganjurkan untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita bisa menjadi orang yang baik. Kita bisa menjadi orang yang lebih berguna, lebih bermanfaat. Karena kita bisa, itulah Buddha mengajarkan ajarannya. Nah, kenapa kita diajarkan untuk berbuat baik? Karena dengan perbuatan baik akan membuat orang yang melakukan sendiri damai, bahagia. Setelah meninggal dunia pun juga damai, bahagia. Dan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan ini, dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berkumpul dan bergaul, selalu membawa kedamaian, selalu membawa kebahagiaan. Seperti itu. Oke, Bante. Satu perbuatan baik saja bisa membuat beberapa orang juga ikut berbuat baik ya, Bante. Apalagi berjuta-juta kebaikan ya, Bante. Pasti seluruh bumi ini akan hidup indah. Baik pemirsa, masih ada satu segmen lagi Manage Your Mind. Kali ini jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind. Terima kasih pemirsa Dhamma TV, Anda masih menyaksikan Dhamma TV, tentunya masih dalam acara Manage Your Mind, dan tema kita pada malam hari ini adalah stop melakukan kejahatan atas nama agama. Masih bersama Yang Mulia Bante Tejapuno. Oke Bante, tadi Bante sempat mengatakan bahwa semuanya ini adalah berhubungan dengan cinta kasih ya Bante. Nah, Buddhis ini kan mengajarkan sebuah cinta kasih. Lalu bagaimana caranya agar cinta kasih ini dapat tumbuh dalam kehidupan beragama, Bante? Jadi sekarang ditanya balik sebenarnya sebelum saya menjawab. Yakin nggak bahwa dengan cinta kasih ini kita bisa hidup damai? Yakin? Kalau kita yakin, ya kita praktekkan. Kita pelajari caranya mempraktekkan seperti apa dan bagaimana. Kalau tidak yakin, untuk apa kita mempelajari dan untuk apa kita melakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah Dhammapada itu dikatakan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan cinta kasih. Nah ini kan misalnya ada orang yang melukai, menyakiti kita dari kelompok lain, dari keyakinan lain, melukai, menyakiti atau mencela, memfitnah atau segala macamnya lah yang buruk-buruk dilakukan kepada kita misalnya. Apakah kita harus membela dengan hal yang sama? Kalau kita membela dengan hal yang sama, berarti kualitasnya sama-sama jeleknya, sama-sama buruknya. Di situ nampak ajaran agama sudah tidak berfungsi. Karena apa? Dia sudah kuasai kebencian, sudah terkalahkan oleh dirinya sendiri karena kebencian tadi. Nah, kalau mau selesai, begitu ada yang melakukan tindakan-tindakan ajaran keras sekalipun atas nama ajaran agama, kemudian kita tidak membalas, tapi malah membalasnya dengan cinta kasih, memberi, membantu, menolong, mengayomi gimana supaya mereka bisa hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya bahagia. Nah, dengan cinta kasih yang kita praktekkan, yang kita lakukan tadi, akan menghentikan sebuah pertikaian.
Nah, makanya dari itulah kita perlu untuk mempelajari ajaran lebih lanjut, tapi bukan hanya sekedar dipelajari, tapi harus dipraktekkan. Dipraktekkannya dari mana, Bante? Dari apa yang Anda sudah ketahui, apa yang Anda sudah ngerti dan pahami, bahwa itu benar, itu berguna, itu bermanfaat, dan bisa menimbulkan manfaat kebahagiaan bagi semua makhluk, bagi semua orang, seperti itu. Makanya ini masalahnya kepada diri sendiri. Dikatakan di dalam Dhammapada itu mengatakan, Sang Buddha mengatakan bahwa jangan melihat apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh orang lain, tetapi lihatlah apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Ya kan? Coba sekarang kita melihat ke dalam diri sendiri. Tubuh kita ini dari waktu ke waktu, dari mulai hitungan detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, ini tambah tua, tambah tua, tambah tua. Ya kan? Apa yang sudah selama ini kita lakukan? Oh, saya berbuat buruk. Apakah dengan Anda berbuat buruk Anda bahagia? Anda merasa berjasa pada lingkungan, pada masyarakat, pada bangsa, bagi negara atau bahkan dunia? Oh tidak, kalau saya berbuat buruk, berbuat jahat, saya sendiri menderita. Nah, hentikanlah perbuatan jahat itu. Urus diri kita. Bagaimana supaya kita mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat jahat? Setelah mampu mengendalikan diri untuk tidak berbuat jahat, kemudian kita pun juga mau untuk meningkatkan kualitas batin kita dengan berbuat baik. Cinta kasih dipancarkan melalui pikiran, melalui tutur kata kita, melalui perilaku kehidupan sehari-hari. Maka dengan cara seperti itulah kita akan bisa menciptakan kondisi yang lebih baik. Diawali dari diri kita sendiri tadi. Oke, Bante. Kebencian dibalas dengan kebencian tentunya tidak akan pernah berakhir ya, Bante ya. Ada juga ajaran yang mengatakan bahwa ketika ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Tapi kayaknya susah, Bante. Kita sudah dikasih sakit, mau dikasih sakit lagi. Gimana ini, Bante? Sebenarnya kalimat itu juga memang tidak tepat juga. Kalau misalnya kita ditampar pipi kiri kemudian dikasih pipi kanan juga. Dong sakit kok malah dikasihkan gitu kan. Jadi kalau kita misalnya ditampar pipi kiri kita sakit, ya kita jangan kasih lagi yang kanan. Kita hindari orang yang tidak baik itu. Ya kita perlu untuk menanamkan pengendalian diri, perlu untuk menanamkan kesabaran, perlu untuk menggunakan ajaran-ajaran agama tadi untuk bisa sadar, sabar, memiliki cinta kasih untuk mau memaafkan tadi. Nah, kalau dibalas dengan tampar-tamparan lah, jadi tidak selesai-selesai. Nanti yang sana kalah mungkin nyari temen, kita yang menang ngajak bolonya gitu ya, Bante. Gitu kan, jadi rame malahan. Sudah, kalau benci sudah di dalam diri sendiri saja. Diusahakan, dikikis, dihilangkan dari diri kita supaya tidak diucapkan, supaya tidak dilakukan. Berkumpul, bergaul dengan orang yang tidak bijaksana itu tidak bagus. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi kita bisa berkumpul, bisa bergaul dengan orang yang bijaksana. Itu saya rasa kita bisa banyak belajar dari orang-orang bijaksana tentang pandangan, tentang pemikiran, tentang jalan kehidupan yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita supaya hidup kita berguna, bermanfaat, seperti itu. Oke. Tadi Bante juga sempat mengatakan bahwa timbulnya kejahatan ini adalah berakar dari diri sendiri ya, Bante, dengan ucapan-ucapan atau tutur kata yang mungkin berkenan bagi dirinya tapi tidak berkenan bagi orang lain gitu ya, Bante. Nah, lalu bagaimana ini, Bante? Bisa menjaga tutur kata agar tidak salah ucap? Seperti apa, Bante? Ya, sangat bagus juga. Seperti halnya kemarin juga kami sempat itu menyampaikan pemahaman pemikiran itu. Jadi begitu melihat kata-katanya kasar, buruk begitu, saya ikut nimbrung. Saya katakan bahwa sungguh teramat baik dan mulia mampu mengendalikan pikiran. Sungguh teramat baik dan mulia mampu mengendalikan tutur kata perilaku kita. Mengendalikan supaya tidak mengucapkan, melakukan hal-hal yang buruk tadi. Dan itu tentunya kalau kita punya pemahaman ajaran agama atau memiliki kedewasaan, memiliki kebijaksanaan, saya rasa mampu untuk melakukan itu. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan itu, kita tidak akan mampu mengendalikan diri. Dan yang keluar, yang tersampaikan, yang kita lakukan adalah hal-hal yang buruk yang sesuai dengan kondisi pikirannya tadi yang memang sudah dikuasai oleh hal yang buruk. Jadi katanya itu mulutmu adalah harimaumu katanya. Padahal ya tutur kata, perilaku kita ini adalah cermin dari apa yang kita pikirkan. Jadi kayak misalnya orang mengatakan marah-marah, dasar kamu si
hewan tertentu gitu kan. Semua keluar ya Bante. Iya, itu karena di dalam pikiran orang yang ngomong itu ada binatangnya itu. Seperti itu, ya kan? Kita tidak mungkin mengatakan si kerbau kemudian di kepalanya Kelinci itu adanya gitu, kelinci, gitu kan tidak. Iya. Jadi sebelum itu keluar ke sono, ini sudah ada kerbaunya dulu, baru kemudian tersampaikan di dalam kata-kata kerbau, gitu kan. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu, ya sudahlah. Kita yang waras katanya harus ngalah, yang waras itu harus mampu mengendalikan diri, yang waras itu harus bisa bersabar, yang waras itu harus bisa memaafkan, yang waras itu harus tetap berusaha untuk berbuat baik, melakukan yang terbaik tadi. Jadi kondisi kualitas kebaikan seseorang nanti bisa dilihat dari sini. Kalau misalnya kita menjadi orang baik, di saat kondisi kepentingan kita tidak terganggu, kita tidak tertekan, kita tidak tersiksa, kita tidak menderita, siapapun bisa jadi orang baik. Karena kondisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kepentingan kita mulai terganggu, kita mulai tertekan, mulai tersiksa, mulai menderita, apakah kita tetap bisa menjadi orang baik? Kalau kita tetap bisa menjadi orang baik, memang Anda adalah orang yang baik. Begitu. Tapi kalau misalnya setelah kepentingan kita terganggu, mulai tertekan, tersiksa, kemudian Anda ngamuk, memang kualitas Anda masih buruk. Perlu untuk belajar untuk membuat kita menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana dalam mengambil keputusan apapun. Karena apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu cermin dari kedewasaan di dalam pikiran kita. Begitu. Oke Bante, timbulnya pemikiran ini berawal dari mana ya Bante? Ketika tadi Bante mengatakan bahwa ketika di sini kerbau, di pikiran agar tidak terucap itu, timbulnya ini berasal dari mana ya Bante? Agar timbulnya ini timbul yang baik, pemikiran yang selalu baik gitu Bante. Jadi sebenarnya munculnya pikiran-pikiran apapun yang ada di dalam diri kita itu juga karena menggunakan indria-indria kita. Jadi mulai melihat mata kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong dasar kerbau, mohon maaf, istilahnya mungkin begitu. Karena kita pernah melihat kerbau. Lah orang buta kalau tidak pernah melihat kerbau, mungkin dia akan bisa mengatakan dia kerbau, gitu kan? Karena melihat kerbau, sifat terjangnya seperti kerbau, maka kemudian muncullah ingatan terhadap si kerbau dan akhirnya kita ngomong kepada orang lain bahwa orang itu adalah kayak kerbau, gitu kan? Seperti itu. Jadi semuanya ini karena kita melihat, bukan dari hanya melihat saja. Mungkin pernah melihat, tapi setelah itu dengar ada suara, wah, oh ini suara kerbau gitu. Baru kemudian kita ingat, oh ini perilakunya yang kayak gini-gini, ini kayak perilaku si kerbau, langsung keluar juga kalimat kerbau kayak gitu kan. Dan masih banyak lagi dari persepsi dari indria-indria kita tadi yang akhirnya membentuk kalimat kerbau tadi. Seperti itu. Oke Bante, sebelum kita menutup perjumpaan manajemen pada malam hari ini, sedikit pesan-pesan dari Bante mengenai tema tentang kejahatan Bante, seperti apa? Ya, saya rasa kita semuanya harus bersikap dewasa lah untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat, negara, bahkan dunia yang damai, yang bahagia. Semuanya tentunya sepakat harus diawali dari diri kita sendiri. Dan kita belajar ajaran agama tentunya adalah untuk supaya kita bisa menata batin kita, begitu tertata dengan baik batinnya, bisa mengikis kotoran-kotoran batinnya, maka terciptalah tutur kata yang baik, perilaku yang baik, sehingga kita semuanya bisa menjalani kehidupan sebelum mengalami kematian itu dengan senantiasa berbuat baik, berguna, bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara, dan bahkan bagi dunia. Semoga kita semuanya tidak pernah mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang memang beda, tapi dari keanekaragaman kita bisa menerima dan kita bersatu untuk membangun dunia kita, membangun negara kita. Semoga semuanya bahagia. Bersatu untuk membangun negara ya Bante ya. Terima kasih Bante untuk kedatangannya di studio Dhamma TV pada malam hari ini, untuk wejangan-wejangannya buat pemirsa Dhamma TV malam hari ini. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, tak terasa sudah 1 jam saya Gisela menemani Anda. Saya beserta kru mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan mind is not everything, but everything is come from your mind. So, manage your mind. Kata akhir kita adalah Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.